Anne bekerja menjadi pengasuh anak, tapi ia selalu sembunyi menghindari majikan, karena perilaku orang kaya sangat aneh. Nanny, this is yours, is it not? Anne kebingungan, lalu bengong. Majikan bilang lingerie itu ia temukan di mesin cuci. It is not mine. It is not Mr. X's, so it has to be yours, right? Right? Majikan melempar lingerie, memintanya jangan asal taruh barang. Anne yang melihat ekspresi wajah majikan, mengerti rahasianya, hanya mengikutinya. Situasi ini, Anne sudah terbiasa. Pertama datang, ia membaca aturan yang ditulis di surat. Tak boleh sentuh dinding, tak boleh naik kereta, karena banyak bakteri. Seminggu 3 kali melatih anak bahasa Prancis. Anak hanya bisa makan protein, tak boleh kaish makanan murahan. Anne tak bisa berkata-kata, tak bisa sembunyikan rasa gembira melihat rumah ini. Barang di dalam penuh kemewahan. Di ruang wardrobe penuh dengan heels bermerek. Sepasang heels bisa untuk sewa kos. Anne berbaring di ranjang dan berpikir, lalu berendam di bathtub. Seharian kelelahan. Nanny? What are you doing? Tapi ini semua tidak penting. Majikan menentukan jarak pergerakan Anne. Kamar pengasuh juga sempit. Yang menemaninya adalah sebuah mesin cuci. Anne tak menyangka, bagaimana ia bisa jadi pengasuh anak. Ia baru saja lulus dari kampus ternama. Saat ia sedang duduk di taman, ia menolong seorang anak, yang hampir ditabrak sepeda. Ibu dari anak itu datang dengan pakaian mahal, bawa tas LV. Ia berterima kasih ke Anne, lalu menawarkan, untuk jadi pengasuh anaknya. Ia juga beri kartu nama ke Anne, bilang sedang cari pengasuh anak. Anne ingin menolak, tapi karena ia juga sedang bingung, jadi ia setuju. Tapi ia tak pikir, setelah menerima, akan merubah hidupnya. Bertemu dengan cintanya, tapi jadi pengasuh sangatlah tidak mudah. Hari pertama jemput George, ia kebingungan. Ia juga masih dimarahi dan dipukul. George mau pengasuh dulunya, tidak mudah bawa George pulang. Di lift, George sengaja melepas celana Anne, lalu kabur ke kamar, kunci pintu. Saat Anne sedang ketuk pintu, seorang pria datang. Pardon me. Namanya Paul, mahasiswa Harvard, berkenalan dengan Anne. Hey, would you be a sport and unlock the door? Hey. Why are you here? Oh, I'm just helping out my new friend. She's your friend? Yeah, she's my friend. Isn't she your friend too? Not yet. Menghadapi pria tampan, Anne sedikit senang. Saat pergi makan dengan majikan, ia bilang tidak boleh pacaran. Pengasuh dulu karena pergi berkencan, makanya dipecat. Anne tak bisa menahan perasaannya. Sikap George ke Anne masih seenaknya, tidak serius makan, tidak serius pakai baju. Saat mandi, juga menembaknya. Saat Anne buat sarapan untuk George, tak sengaja panci jatuh. George yang melihatnya, mengancam, akan beritahu ibu. Anne tidak tahan lagi. Ia mengambil makanan kalengan, taruh ke depan George. Eat it! Pertama kalinya George makan, ia bisa merasakan rasa yang enak. Anne berhasil menenangkan George. Ini adalah rahasia mereka. Di saat ini, ayah George pulang. Selama Anne di Isni, ia tidak pernah melihat ayah George. George berlari menyambut ayahnya, tapi tidak sampai 1 menit. Ayahnya menutup pintu, beristirahat. George sedih. Anne tidak bisa berkata apa-apa. Ia menyadari, walaupun George anak orang kaya, tapi ia kehilangan kasih sayang orang tuanya. Keduanya sibuk menelepon. Bahkan pesta kostum, Anne yang menemani George. Gaun yang dipakai Anne dilihat oleh Paul di lift. I'm so sorry. It's not funny. I don't mean to be laughing. You look very patriotic. Hari itu, orang tua George bertengkar. Anne bawa George ke kamar, pasang tenda bersamanya, menghindar dari suara pertengkaran itu. You know what, Nanny? What, girl? I love you best. Di dalam hati George, setiap hari yang menemaninya makan dan bermain, adalah orang yang paling ia sayang. Hubungan mereka semakin dalam. Anne bawa George mencoba suatu hal yang baru, makan es, naik kereta, pergi ke museum. Malam itu, hari Anne libur, tapi majikan menolak. Hari ini dia harus ikut acara pertemuan pengasuh. Di sini majikan berbicara jelek tentang pengasuh mereka. Pengasuh hanya menunduk. Giliran Anne bicara, ia tidak berani. Ia hanya minta 1 hari libur. Majikan menyetujuinya. Tapi ekspresi majikan kesal. Rupanya ucapan Anne membuat majikan malu. Malam itu, Anne mencari Mary, pergi ke bar minum-minum.
Di situ ia bertemu dengan Paul. Setelah tahu Anne seorang pengasuh, teman-teman kaya Paul tertawa, merendahkannya. Anne marah, dan membalas sopan. You want to know about the dads? I'll tell you about the dads. They're chubby, bald, steak-eating, cigar-smoking, type A pigs. Actually, it's all of you in about 5 years, so take it from me, guys. Enjoy tonight because your future looks pretty fucking bleak. Hari itu, ulang tahun George. Ibunya mengundang pertunjukan pantomim Prancis. Keduanya duduk di sofa kebosanan. Di sana, orang tua George bertengkar. Alasannya George tidak masuk TK. Suami menuduh istri tidak menjaga George. Istri membalas, suami jarang melihat anaknya. Untungnya, Paul ketuk pintu. Mengajak Anne makan malam. Bawa bunga. Anne takut ketahuan majikan. Lalu setuju. Minta Paul cepat pergi. Saat kembali, majikan mencarinya. Untuk membahas pendidikan George, mereka bicara sampai malam. Saat pulang kerja, restoran sudah tutup. Paul pria yang baik tidak memarahinya. Mereka duduk di jalan sambil makan pizza. Di bawah cahaya malam, wajah Paul terlihat tampan dan menarik. Anne tergerak dengan ketulusan hatinya. Demi mengejar cintanya, ia ingin mengundurkan diri. Baru ia ingin bicara, majikan ada masalah. Awalnya ingin makan bersama dengan suaminya, tapi suaminya tidak ada waktu. Majikan sedih. Ia ingin pergi rendam air panas. Menitipkan George ke Anne. Tak lama, George demam. Tak ada pilihan. Annie menelepon ibunya, seorang perawat. Melihat tubuh lemah George, Anne akan bertahan untuk sementara. 1 minggu kemudian, majikan sekeluarga pergi berlibur. Di pesta ini, Anne mendengar ucapan majikan, yang memasang CCTV. Anne kaget, kesalahan apa yang ia lakukan. Esok harinya, hal menjijikkan datang. Majikan pria menyentuhnya. Hal ini dilihat majikan wanita. Anne keluar. Telepon Paul. Tapi tidak diangkat. Saat pulang, majikan wanita tahu masalah Anne. Ia dari awal sudah tahu hubungan Anne dan Paul. Beberapa hari Paul menelepon. Semua ditolak majikan. Majikan tahu Anne bukan berasal dari keluarga kaya, tidak akan cocok dengan Paul. Anne kesal. Ia segera pergi dari pulau ini. George yang melihat Anne pergi, mengejar mobil itu. Anne sedih melihatnya. Saat Anne buka amplop, isinya hanya $20. Gajinya berbulan-bulan. Ia kembali ke rumah majikan, menemukan CCTV. Marah-marah di CCTV. Saat di pertemuan pengasuh, majikan wanita memfitnah sikap Anne, dan membawa rekaman CCTV, untuk diperlihatkan ke semua orang. Saat diputar, semuanya kaget. Going to a spa when your son has a fever of 104 and not answering emergency calls, that officially makes you an unfit mother. This is outrageous. Stop the tape. Anne memprotes. Mereka bisa duduk di sini selama 3 jam, tapi tidak bisa menemani anak 30 menit. Greer loves you. He doesn't care what you're wearing or what you buy him or what school he gets into. He just wants you there. That's it. Rekaman selesai. Majikan terdiam. Setelah berhenti, ia menjalani hidup baru. Ia berencana pergi ke Harvard, tapi ia tidak sendirian. Paul datang kasih surat. Isinya ucapan terima kasih majikan wanita ke Anne. Ia sudah bercerai, hidup bersama dengan George. Ia akan pakai waktunya untuk menjaga George. Anne sangat senang. Pengalamannya selama 2 bulan sangat berharga. Mengingatkannya, ada orang bilang, saat hidupmu hilang, sebaiknya masuk ke dalam lingkungan baru, agar bisa mengenal diri sendiri lebih baik, dan membuat pilihan tepat.